Set of bogeys 13550 Angel 60. Ukraina akan menerima sejumlah rudal permukaan ke udara RIM-7C Sparrow dari Amerika. Dan uniknya, rudal ini akan ditembakkan oleh sistem pertahanan udara Buk era Soviet. Rudal tersebut dimasukkan sebagai bagian dari paket bantuan Amerika terbaru untuk Kiev yang mencapai hampir 3 miliar dolar Amerika atau sekitar 46 triliun rupiah. Bantuan juga mencakup sistem pertahanan udara Patriot dan kendaraan tempur infanteri M2 Bradley. Mengutip dua sumber yang mengetahui masalah tersebut, Politico melaporkan Ukraina telah berhasil mengintegrasikan rudal buatan Amerika ke dalam sistem Buk mereka, tetapi tidak ada perincian lebih lanjut tentang inovasi medan perang ini. Sistem Buk adalah sistem submobile yang berasal dari bagian akhir Perang Dingin. Buk dari berbagai jenis telah banyak digunakan dalam konflik di Ukraina oleh kedua belah pihak. Sistem ini mungkin paling dikenal karena penembakan MH17 di Ukraina Timur pada tahun 2014. Dalam bentuk aslinya, RIM-7 buatan Raytheon adalah pengembangan langsung dari IM-7A Sparrow. Dalam aplikasi Angkatan Laut, RIM-7 menjadi sangat populer dan telah melayani secara luas dengan Angkatan Laut Amerika dan banyak negara sekutu sejak pertama kali memasuki layanan pada tahun 1967. Terutama lahir sebagai sistem pertahanan titik reaksi cepat, RIM-7C Sparrow telah berkembang menjadi senjata jarak menengah untuk kapal perang. Rudal mampu mencegat pesawat atau rudal jelajah. Selain itu, si Sparrow dalam keadaan tertentu juga dapat menyerang target permukaan. Secara khusus, RIM-7 dirancang untuk mengalahkan rudal anti kapal yang dapat muncul dengan sedikit pemberitahuan dan yang bergerak cepat serta rendah di atas air. Dalam penggunaan maritim, jangkauan si Sparrow terbatas pada sekitar 20 km, meskipun sebagian besar keterlibatan akan berada pada jarak yang lebih pendek. Semua akan sangat tergantung pada parameter pencegatan, kondisi, dan varian rudal serta sistem pengendalian tembakan. Sebagai misal, versi awal menggunakan radar illuminator yang diarahkan secara manual, kemudian sistem menjadi lebih otomatis dan terintegrasi dengan arsitektur pengendalian tembakan kapal. Hari ini, varian terbaru IM-162 Evolve Sea Sparrow Missile atau ESSM Block 2 menampilkan pencari aktif dan data link. Rudal juga mampu bekerja tanpa illuminator sama sekali. RIM-7 dan RIM-162 Blok 1 menggunakan konsep operasi berdasarkan prinsip panduan radar homing semi-aktif. Dengan cara ini, platform peluncuran yang biasanya kapal perang diharuskan memiliki radar untuk mendeteksi dan melacak target, kemudian perlu mengunci dengan radar secara terus-menerus. Integrasi RIM-7 dengan sistem Buk Ukraina akan berbagi banyak kelemahan yang sama dari sistem pertahanan titik Angkatan Laut Dasar, termasuk jangkauannya yang terbatas, terutama IM-7A yang dirancang untuk diluncurkan dari pesawat tempur yang terbang cepat di ketinggian. Selain itu, sistem manuver rudal yang dipasang di tengah tidak cocok untuk melakukan penyesuaian cepat guna memperhitungkan target cepat dan gesit. Namun RIM-7 akan tetap memberikan kemampuan lokal untuk melawan banyak jenis ancaman yang kini dihadapi Ukraina. Ini termasuk rudal jelajah subsonik, drone, helikopter, dan pesawat terbang rendah. Poin utama lainnya yang mendukung Ukraina adalah kenyataan bahwa RIM-7 sangat mudah beradaptasi untuk berbagai jenis peluncur. Dalam konteks maritim, peluncur otomatis Mk29 masih digunakan sampai sekarang. Sementara versi lain telah menggunakan peluncur kota, varian peluncur vertikal, dan peluncur modular baru yang mengadopsi sistem itu. Rudal juga bisa ditembakkan dari instalasi unik yang ditemukan di perusahaan kelas Iroquois, Kanada. Hingga saat ini, penggunaan RIM-7 berbasis darat cukup terbatas. Taiwan, Mesir, dan Yunani termasuk di antara mereka yang menggunakannya. Mereka menggunakan rudal Sea Sparrow yang dimuat dalam peluncur kota. Senjata menjadi bagian dari versi sistem pertahanan udara jarak pendek Skyguard mereka. Jika kombinasi Skyguard dan Sea Sparrow dirancang untuk mempertahankan instalasi tetap, menempatkan rudal yang sama ke Buk yang sangat mobile akan membuatnya jauh lebih fleksibel. Dalam bentuk ini, dia akan mampu mempertahankan target statis bernilai tinggi. Mereka juga bisa bergerak bersama lapis baja dan infanteri untuk memberikan perlindungan pertahanan lebih dekat ke garis depan medan perang. Kemampuannya untuk berpindah dengan cepat juga membuatnya lebih jauh dapat bertahan.
Buk bahkan dalam bentuknya yang tidak dimodifikasi telah membuktikan dirinya sebagai salah satu sistem pertahanan udara berbasis darat yang paling berguna di Ukraina. Masing-masing Buk M1 yang digunakan Ukraina biasanya membawa 4 rudal siap tembak serta radar pengendali tembakannya. Kisaran keterlibatan maksimum rudal seri 9 M38 asli adalah 35 km, lebih jauh dibandingkan dengan RIM-7. Namun ada kemungkinan adaptasi akan memungkinkan kombinasi rudal untuk dimuat. Artinya sistem akan membawa Sisperu dan 9 M38 secara bersamaan. Ini untuk memaksimalkan kemampuannya masing-masing. Seperti Sisperu, rudal seri 9 M38 yang ditembakkan Buk M1 menggunakan radar homing semi-aktif. Rudal normal Buk tidak hanya memiliki jangkauan yang jauh lebih besar, tetapi juga jauh lebih besar dan lebih berat. Rudal ini memiliki berat lebih dari 680 kg per peluru, sementara RIM-7 sekitar 226 kg. Rudal seri 9 M38 juga mampu menyerang target yang terbang hingga ketinggian 22.000 meter, sedangkan RIM-7 berada di ketinggian sekitar 15.000 meter. Ukraina sebelum perang dilaporkan memiliki 72 sistem Buk M1. Karena tidak digunakan oleh negara NATO manapun, mendapatkan isi ulang rudal untuk sistem Buk adalah masalah besar. Dan sangat mungkin stok rudal mereka telah menipis atau bahkan habis. Dengan kondisi ini, Sisperu akan menjadi solusi sementara terbaik. Sejauh ini tidak jelas berapa banyak Sisperu yang akan dipasok, tetapi ada banyak stok setidaknya RIM-7 di seluruh NATO. Ini terutama karena RIM-162E SSM terus menggantikannya. Pada tahap ini juga tidak jelas bagaimana tepatnya Sisperu telah diintegrasikan dengan sistem radar dan pengendalian tembakan asli era Soviet. Namun setidaknya satu upaya sebelumnya telah dilakukan untuk mengubah pendahulu Buk, yakni 2K12 Kub untuk menembakkan rudal Sisperu dan Sisperu. Sekitar tahun 2008, perusahaan pertahanan Polandia menampilkan sistem Kub yang diadaptasi untuk menembakkan rudal RIM-7 Sisperu. Kendaraan peluncuran Kub yang memiliki 3 rudal siap diluncurkan dilengkapi dengan 2 Sisperu dan salah satu rudal asli mereka. Perusahaan pertahanan Retia dari Republik Ceko juga mengembangkan pemutakhiran Kub yang menembakkan 3 rudal Aspid 2000 dalam wadah peluncuran. Senjata ini ditampilkan pada tahun 2011. Aspid 2000 adalah buatan Italia yang diturunkan dari IM-7E yang digunakan sebagai dasar untuk RIM-7 Sisperu. Satu baterai Aspid 2000 juga telah dipasok ke Ukraina oleh Spanyol. Dan kini akan sangat menarik untuk melihat bagaimana Sisperu terintegrasi dengan Buk. Sebuah kawin paksa yang dilakukan di tengah perang. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fedjena.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.